pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Srianto, salah satu dosen program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Latar belakang pendidikan yang saya miliki yaitu S1 dan S2 Matematika, dan pada saat ini juga sebagai Wardi LPDP yang sedang melaksanakan tugas belajar S3 Matematika. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya aspek pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Dasar dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh Taruna Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif semester 1 yang terdiri dari materi aljabar linier, trigonometri, fungsi, limit, dan diferensial. Untuk capaian pembelajaran lulusan yaitu Taruna mampu memahami dan menerapkan konsep matematika, aljabar linier, fungsi, limit, serta diferensial pada bidang rekayasa otomotif. CPMK pada mata kuliah ini yaitu terdapat sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Keterampilan khusus yaitu mampu menerapkan teori dan model matematika, sains alam, prinsip-prinsip rekayasa, untuk membuat dan memodifikasi model rekayasa, teknologi pada sistem, dan teknologi otomotif. Sistem pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar dapat dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos seperti tatap muka, tatap maya, dan e-learning. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini yaitu kuis 10%, tugas 10%, kedisiplinan 10%, UTS 30%, serta UAS 40%. Demikian diskusi mata kuliah Matematika Dasar untuk mahasiswa program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan. Berikutnya yaitu cuplikan pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar pada pertemuan kedua secara tatap maya. Selamat menyaksikan. Oke, saya buka. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Bapak. Siang Mbak. Oke, ini pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aljabar ya. Ini karena saya mengajar matematika dasar. Saya share screen dulu. Share screen saya udah tampil belum? Terlihat Bapak. Udah ya? Oke. Baik, kita mulai aja. Untuk materi matematika dasar, tentunya aljabar itu waktu Anda SMA atau SMK mungkin sudah pernah belajar ya. Nah, di sini kita nanti sedikit mereview lagi beberapa materi yang mungkin sudah lupa atau nanti kita beberapa yang belum dipelajari. Untuk aljabar di sini nanti kita belajar tentang sistem persamaan linear, tentang matriks, kemudian solusi persamaan linear yang sudah Anda pelajari waktu SMA, mungkin pakai substitusi, eliminasi, dan beberapa campuran. Ya. Di sini nanti ada 3 solusi untuk mencari solusi persamaan linear itu yang seperti Anda kerjakan waktu SMA, eliminasi, substitusi, campuran itu. Kemudian ada yang pakai matriks, kemudian yang 3 dengan program ya, dengan pemrograman nanti. Di sini saya mau menjelaskan dulu tentang sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah koleksi sebanyak berhingga persamaan-persamaan linear. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel adalah sebagai berikut ini ya. Jadi ini contoh sistem persamaan linear, ada berapa variabel? Ada N variabel, ada M persamaan kalau waktu SMA dulu ya. Jadi M persamaan ini ke bawah itu adalah
banyaknya persamaan adalah M, sebanyak M persamaan. Kemudian banyaknya variabel ada N variabel. Ini contoh persamaan linear aja. Berarti ini berapa persamaan ini ya? Ini ada 2 persamaan, ada 2 variabel. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Variabelnya apa? Variabel pertama adalah X, variabel kedua adalah Y. Nah, ini waktu SMA Anda sudah contoh kerjakan, entah itu pakai eliminasi, substitusi, campuran gitu ya. Selanjutnya kita agak lompat karena ini kita sifatnya asinkron ya, nanti bisa eh, bisa diulang untuk mempelajari dapat di sumber referensi di mana saja ya, di internet, bukunya juga ada, nanti bisa dibaca ulang. Lanjut kita ke matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah suatu deretan elemen yang membentuk 4 persegi panjang, terdiri dari M baris dan N kolom. Jadi ada M baris dan N kolom. Elemen tersebut dapat berbentuk koefisien, jadi di dalamnya itu ada koefisien, bisa bilangan, bisa simbol. Oke. Matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berdimensi M kali N. Oke ya, ini sedikit mengulang. Jadi ini ada berapa? Ada M baris dan N kolom. Kalau A11 adalah baris pertama atau ke 1, kolom ke 1 ini ya. Jadi baris dulu yang disebut. Oke, untuk solusi persamaan linear dengan matriks, jika A matriks invertible, maka sistem persamaan linear A n kali n kalikan X n kali 1 sama dengan B n kali 1 akan mempunyai solusi tunggal, yakni X n kali 1 sama dengan A inverse, ini bacanya inverse ya, dikalikan B n kali 1. Oke, dengan demikian akan diperoleh, nah ini solusinya, ini nanti sebagai dasar untuk mencari solusi menggunakan matriks ya. Berarti X n kali 1 sama dengan ini karena A inverse itu, A inverse-nya apa? Determinan A dikalikan adjoin A, dikalikan B n kali 1. Oke. Nah, ini contoh inverse ya. Contoh inverse ukuran 2 kali 2 atau order 2 kali 2 matriks ya. A inverse sama dengan determinan A dikalikan adjoin A, dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Kalau dibagi 0. Bukan tak hingga ya, tapi tidak terdefinisi. Contoh soalnya. Ada Roni membeli 2 paket Windows dan 10 paket Sweet Hub dengan total pembayaran 10 juta. Jadi 2 Windows plus 10 paket Sweet Hub itu total pembayarannya 10 juta. Sedangkan Rani membeli 5 paket Windows dan 20 paket Sweet Hub dengan total pembayaran 21.500.000. Ya, yang ditanyakan berapa harga 1 paket Windows dan 1 paket Sweet Hub. Anda bisa selesaikan misalkan dulu nih, X itu sebagai paket Windows, Y itu sebagai paket Sweet Hub. Oke ya, X Windows, Y Sweet Hub. Tadi apa? Si Roni dan Rani, namanya hampir sama ya. Roni dan Rani. Roni itu beli 2 paket Windows plus 10 Sweet Hub, totalnya uangnya yang dikeluarkan 10 juta. Rani membeli 5 paket Windows dan 20 paket Sweet Hub, mengeluarkan uang 21.500.000. Permasalahannya berapakah nilai atau harga Windows, 1 Windows dan 1 Sweet Hub. Nah ini ya, berapa nilai X dan Y, ini bisa dimodelkan matematika seperti ini. Berarti ini berapa? 2 persamaan dan 2 variabel. Persamaan dihasilkan dari Roni dan Rani, 2 persamaan, variabel dari X dan Y, paket Windows dan Sweet Hub. Untuk mencari nilai X, Anda bisa mengeliminasi Y. Jadi ketemunya min X sama dengan minus 1.500.000, kemudian X sama dengan 1.500.000. X tadi sudah ketemu, berarti masukkan di persamaan ini.
Jadi 2 kali X 1.500.000 plus 10Y sama dengan 10 juta. 3 juta plus 10Y sama dengan 10 juta, 10Y sama dengan 7 juta, Y sama dengan 700.000. Jadi ketemu satu paket Windows yaitu 1.500.000 dan satu paket SweetHub 700.000. Bagaimana solusi persamaan linear yang tersebut apabila menggunakan matriks? Nah, ini lebih, kalau misalkan 3 persamaan, 4 persamaan, 5 persamaan, itu bisa diselesaikan, tidak terlalu ribet. Nah, ini saya buatkan algoritma, nanti Anda bisa ringkas atau Anda catat. Saya buatkan algoritmanya, algoritma solusi persamaan linear dengan matriks. Yang pertama, langkah pertama adalah modelkan soal ke dalam persamaan linear. Yang kedua, ubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga, cari solusinya X kali N-1. Jadi solusinya adalah tadi ya, yang invertible tadi ya. Pakai ini, saya ringkaskan tadi, yang sebenarnya materinya yang invertible itu yang ini. Nah, ini. Syarat bisa dicari solusinya itu kalau dia invertible. Jadi solusinya adalah X N kali 1 sama dengan A inverse kalikan B N min N kali 1. X N kali 1 sama dengan seperdeterminan A, ini kurang, A join ya. A join A kalikan BN1. Nah, ini ya. Contohnya tadi adalah, yang pertama adalah modelkan soal ke dalam persamaan linear. Nah, tadi sudah ketemu ya modelnya ini ya, yang cerita tadi, soal ceritanya tadi ini, soal cerita ini bisa dimodelkan ke dalam model matematik yang menjadi seperti ini ya. 2X Sironi tadi 2X 2 Windows plus 10 SweetHub sama dengan 10 juta, running 5 Windows plus 20 SweetHub sama dengan 21.500.000 uangnya. Kemudian ubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Ini ya, caranya mengubah seperti ini. Anda sudah belajar perkalian, jadi gini ya, kalau perkalian itu seperti ini ya. Matriks dengan matriks itu adalah 2 kali X ditambah 10 kali Y sama dengan 10 juta. Sama ini ya, ini adalah persamaan pertama. 2 ini, coba ini, kali X plus 10 kali Y sama dengan 10 juta. Yang persamaan kedua adalah 5 kali X plus 20 kali Y sama dengan 21.500.000. Jadi ini Anda bisa menyusun, membentuk persamaan linear menjadi bentuk matriks ini. Berdasarkan ini tadi, gimana caranya bentuk matriksnya berdasarkan ini tadi. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita cari X N kali 1 sama dengan seperdeterminan A kalikan A join A kalikan matriks B N kali 1. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya tadi, X ukuran N kali 1 sama dengan seperdeterminan A. A inverse saja. A yang inverse ini ya. A inverse dikalikan in B. Nah, ini A inverse, A diinverskan dikalikan si B. B itu adalah dari 10 harganya tadi ya. Kemudian X, Y ini ada sama inverse-nya dari tadi adalah seperdeterminan A dikalikan A join A. Lanjut, ketemunya min 10 dikalikan ini, dikalikan ini. Nah, kemudian menjadi min 2, 1,5 minus 1/5 dikalikan 10 juta, 21.500.000. Ketemunya adalah ini ya. Minus 20 juta plus 21.500.000 dan Y-nya adalah 5 juta minus 4.300.000. Minus 20 juta plus 21.500.000 jadinya 1.500.000. X-nya 700.000. Sama ya, sama yang tadi ya. Nanti kalau pakai eliminasi substitusi ya bisa, cuman akan iterasinya akan banyak nanti ya. Anda mengerjakannya banyak. Sesudah Anda tahu teorinya, Anda buatkan algoritmanya, Anda pakai pemrograman supaya lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, benar ya. Karena kalau misalkan 130 taruna aja lah, 30 taruna masing-masing beli 30 variabel, 30 barang, itu kan akan susah juga kalau sepertinya. Maka pakai yang namanya program. Anda bisa pakai program apa saja ya. Bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB, atau bisa pakai apa yang untuk pemrograman. Kebetulan saya pakai program R, ini adalah ini open source.
Open source itu artinya tidak berbayar ya, gratis. Kalau MATLAB itu kan mahal. Sebentar, ini saya buka program R dulu. Dulu saya share screen aja ya. Ini kelihatan nggak share screen saya? Siap kelihatan. Kelihatan ya. Ini namanya program R itu ini. Anda bisa install sendiri. Anda bersihkan dulu. Ctrl L. Sih. Pertama, Anda harus menuliskan ini ya, untuk menulis matriks dulu. Seperti ini. Ini programnya, sintaknya ya. Diawali dengan 2, 5, 10, 10, 20. 10,20. N row artinya adalah barisnya adalah 2, N col sama dengan 2, kolomnya juga 2. Nah, ini matriks A. Kalau Anda panggil A gitu, ya matriksnya ini ya sama ya tadi ya. Matriks A-nya tuh seperti ini, kemudian Anda tulis B, saya tinggalkan di B aja. Matriks ini berapa tadi? 10 juta dan 21 juta. B-nya berapa? 21.500.000 kan? Enggak, ya. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Anda panggil B. Nah, ini. Untuk mencari inverse matriks A ini, sintaknya adalah solve. Solve A dikalikan, kalau pakai R ini adalah dikasih persen ya. Persen, bintang, persen. Ini adalah perkalian matriks, ini pakai persen ya. Kalau perkalian biasa Anda nggak perlu pakai persennya. Tapi kalau matriks pakai persen. Jadi solve A itu adalah A inverse dikalikan si B. Si X ini. Anda panggil si X berapa? Nah, sebentar. Ini ada kesalahan. Si B tadi barisnya cuma 1 ya. Barisnya 1, kolomnya 1, barisnya 2. Nah, ini contoh. Saya ulangin aja, saya panggil A, ini bener A-nya, si B itu berarti kolomnya ada berapa? Kolomnya ada Kolomnya 1. 1. Oke, kolom 1. Oke, ya. Jadi gini ya, kalau pemrograman itu eh, salah titik, salah koma, salah huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh, sangat berpengaruh ya karena bahasa pemrograman. Satu. Yang kedua, kelihatannya sudah benar eh, dan itu di run jalan, kalau logikanya tidak benar, ya itu juga tidak benar. Ya, terus kita panggil si B. Ini tadi salahnya di penulisan kolomnya nih 2, harusnya 1 ya kolom. Si B itu kan 1 kolom aja kan. Oke. Kita kan sekarang sudah benar. A-nya matriksnya ini, B-nya matriksnya sih ini gitu ya, B-nya matriksnya. Ini berapa sih? So, ini 10 juta berapa tadi ya? Ini cuma Nolnya kurang, Pak. nolnya kurang ya, oke. Ini berarti 10 juta. Wah, ini kalau uang itu saya nggak terlalu tahu. Ini kalau uang itu Taruna pada tahu ini ya. Ya, oke, oke. Bapak. Oke, ini sudah benar belum B-nya? Sudah ya? A-nya ini benar, B-nya ini benar ya, 10 juta. Kalau B-nya adalah 20 juta, 21.500.000. Benar ya? Siap, benar, Pak. Oke, benar. Berarti untuk mencari si nilai si X tinggal inverse A. Inverse A itu pakai sintak solve A kalikan pakai persen bintang kalikan si B. Ini bintangnya, ini bintang 8-nya. Kalau Anda tulis 8 juga salah karena salah sintak. Nah, kita panggil si X itu berapa sih? Nah, ini ya, udah benar.
Berarti si X tadi, si Windows tadi 1.500.000 ya. Siap. Si SweetHub 700.000. Nah, ini kan contoh contoh dua dua persamaan dua variabel. Kalau Anda 30 taruna, 30 barang atau 100 taruna satu barang kita pakai pemrograman. Ini kelihatan ya program R tadi ya saya. Siap terlihat, Pak. Oke, terlihat. Oke, sekarang kita kembali ke tadi ya. Kembali lagi ke yang tadi ya ini ya. Intinya hanya pakai ini ya. Nanti Anda bisa catat skripnya ini ya, perintahnya atau sintaknya. Nanti berbeda program bisa berbeda ya. Kalau MATLAB itu bisa bintang aja gitu ya. Mungkin terus perintah untuk mencari inverse itu bukan solve tapi INV mungkin ya. Saya agak lupa ya. Coba Anda cek. Tapi intinya gitu ya. Jadi di sini tadi kita mencari solusi persamaan linear itu dengan 3 metode ya. Yang pertama eliminasi, substitusi, campuran. Metode kedua pakai matriks. Metode ketiga pakai program ya. Siap, Ini Pak. yang paling cepat paling benar ya. Tapi harus syaratnya benar menuliskannya, logikanya benar, algoritmanya benar, logikanya benar, sintaknya juga jangan sampai salah harus teliti ya. Oke, gitu materinya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin, Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Izin, Nama, Pak, untuk pertanyaan saya itu bagaimana untuk syarat perkalian matriks, Pak? syarat perkalian matriks bisa dikerjakan gitu ya. Oke, oke, langsung saja dulu. Syarat perkalian matriks ini tadi, ini ya, seperti ini. Syarat perkalian matriks itu adalah ini matriks A dikalikan matriks X ini ya, misalkan. Jadi syaratnya adalah ini kolom si A ini harus sama dengan kolom baris si X. Jadi kolom si A sama dengan baris si X. Jadi kan banyaknya N ya, sama N. Itu baru bisa dikerjakan. Kalau tidak sama, kolomnya si A dengan barisnya si X itu tidak sama, dia tidak bisa dikerjakan atau bisa dikalikan. Itu aturan perkalian matriks. Ya, berbeda dengan perkalian bilangan desimal ya. Karena ini perkalian matriks. Jadi nanti akan menghasilkan N ini barisnya A kalikan kolomnya si X jadinya ini. Jadinya ini. Jadi syaratnya tuh si N ini harus sama dengan si ini. N. Kolomnya si A sama dengan barisnya si X. Nanti menghasilkan ukurannya adalah barisnya si A, kolomnya si X ini. Itu ya. Siap, Pak. Ya, ada lagi? Silakan. Bapak, izin Ya, bertanya, apa yang silakan. dimaksud matriks invertible? Matriks ini siapa yang ya? Jati. Siapa tadi? Siap, Siapa? Rizky Haji, Pak. Siapa? Siap, Riz. Rizky Haji. Saya Rizky Haji, Pak. Oh, Rizky Haji. Oh, oke, Rizky Haji. Apa yang dimaksud matriks invertible tadi ya? Ini matriks invertible tadi mana? Oh, ini ya. Matriks invertible. Jika A matriks invertible, maka sistem bersama linear ini akan mempunyai solusi. Ya, yang dimaksud matriks invertible itu adalah matriks A itu dapat dibalik. Dapat dibalik itu artinya dia punya inverse ya. Kalau dikalikan inverse-nya itu sama dengan matriks identitas. Itu ya. Artinya si A itu matriks si A itu dapat dibalik, dia punya inverse. Kalau inverse itu menjadi matriks identitas. Kemudian dia baru berlaku mencari solusinya seperti ini ya. Itu. Dia dapat dibalik ini ya. Si A itu dapat dibalik atau mempunyai inverse. Ada inverse-nya. Alpha inverse itu kalau dikalikan inverse-nya itu artinya dia kalau dikalikan menjadi matriks identitas ya. Oke, ada yang lain? Izin, Ya. Bapak. Oke. Bagaimana solusi persamaan linear dengan banyak variabel, Bapak? Persamaan linear dengan banyak solusinya ya. Oh ya, itu solusinya. Solusi persamaan linear dengan banyak variabel ya itu tadi. Kalau ini tadi contohnya berapa variabel? Siap, mungkin tadi
2 atau 3. Dua aja ya, Waduh. hanya dua aja ya, dua X dan Y. Windows dan si Sweet Hub ya. Oke. Kalau banyak variabel gimana? Kalau banyak variabel sebenarnya Anda bisa pakai tiga metode tadi. Yang pertama pakai yang zaman waktu eliminasi, substitusi, campuran, itu metode pertama. Bisa pakai metode kedua pakai matriks tadi ya. Ini. Bisa pakai pemrograman. Tapi yang tadi saya ulang tadi, kalau pakai yang eh, metode eliminasi, substitusi itu pastinya kalau misalkan 10 variabel, 10 persamaan itu akan lama ya, kan susah kan. Jadi benar, cuman itu tadi agak membutuhkan waktu yang lama. Yang paling baik untuk misalkan banyak variabel ya pakai yang pemrograman ini. Pakai matriks juga bisa sebenarnya, cuman nanti juga masih menghitungnya kan lama. Tapi intinya algoritmanya sama. Kayak pakai pemrograman itu hanya untuk memudahkan, tapi kalau Anda sebagai akademis ya yang harusnya Anda harus tahu dulu teorinya, paham teorinya, paham algoritmanya, baru pakai pemrograman gitu ya. Jadi tidak pragmatis ya, maksudnya tidak ambil mudahnya. Kayak misalkan Anda belajar perkalian, belajar logaritma, belajar sin konstan itu. Kenapa harus belajar itu? Pakai kalkulator aja cepat gitu ya. Nah, tapi enggak, itu maksudnya adalah Anda harus paham teori dulu. Pemrograman itu, kalkulator itu hanya untuk memudahkan. Jadi ketika kalkulator atau program itu hilang, masih bisa secara manual Anda bisa mengerjakan. Itu? Ada lagi? Siap, sudah Pak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Siap. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti pertemuan hari ini cukup. Saya cukupkan di sini ya. Siap Pak. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, Siap. baik. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Siap. Selamat siang Bapak.